Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ajeng Angelia Damfiti, dalam video kedua pada KD Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hakikat demokrasi, termasuk di dalamnya makna demokrasi, prinsip demokrasi, macam demokrasi, dan kemudian kita juga mempelajari mengenai demokrasi Pancasila termasuk prinsip-prinsipnya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah kamu dapat membandingkan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia di tiap periodenya. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan perilaku-perilaku yang dapat mendukung tegaknya kehidupan demokrasi di Indonesia. Selain itu, kamu juga diharapkan membuat laporan hasil kajian tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia di tiap periodenya dan menerapkan perilaku yang dapat mendukung tegaknya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Oke, untuk dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita akan bahas satu persatu dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Tentu saja akan kita mulai dari periode awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan periode 1949. Oke, pada periode ini demokrasi baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia masih baru merdeka, jadi situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk pelaksanaan demokrasi yang utuh. Hal ini dikarenakan karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Jadi, prinsip demokrasi belum dapat dilaksanakan secara utuh. Pada periode ini, partai politik sebenarnya tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara, serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilu juga belum dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama pada periode ini. Periode yang kedua yaitu 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Jadi perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan juga berganti. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS. Jadi pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Indonesia menggunakan Konstitusi RIS. Kemudian yang kedua, terjadi pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Sebenarnya masa demokrasi parlementer ini merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Kenapa? Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahnya baru berjalan beberapa bulan. Jadi pada periode ini sudah sering sekali ada perombakan kabinet meskipun baru beberapa bulan. Contohnya pada kabinet Insinyur Juanda. Itu baru beberapa bulan sudah diberhentikan karena mosi tidak percaya dari parlemen. Pada periode ini juga masyarakat merasakan hak-hak dasar mereka tidak dikurangi. Salah satunya adalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Bahkan pada saat periode ini, partai politik itu cukup berkembang dengan baik, kemudian kebebasan pers juga dirasakan dengan baik pada periode ini. Pada periode ini ada sekitar 40 partai politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmennya, baik pengurusnya, pimpinan partainya, maupun para pendukungnya. Kemudian pewujudan demokrasi yang baik pada periode ini adalah pada masa pemerintahan parlementer ini, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pada periode parlementer ini juga,
akuntabilitas atau pertanggungjawaban tuh cukup tinggi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Dilihat dari beberapa kabinet yang selalu dirombak ketika ada mosi tidak percaya. Berarti apabila tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan, maka dapat saja diturunkan karena mosi tidak percaya. Periode selanjutnya adalah periode 1959 sampai dengan 1965 atau biasa kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Jadi pada periode ini ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas memang dari kondisi Indonesia yang baru merdeka. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu adalah yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Jadi kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik, karena memang pemilu tidak pernah dijalankan pada periode ini. Tetapi partai politik itu lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga presidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Yang kedua, dengan terbentuknya DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peran lembaga legislatif dalam sistem politik itu justru semakin lemah. Jadi DPR GR ini tidak hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan, proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden bahkan. Kemudian yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Jadi pada periode ini penegakan HAM itu lemah. Karena kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden itu tidak banyak diberikan. Kenapa? Karena mereka tidak berani untuk menentang. Kemudian yang keempat, pada masa periode terpimpin ini membuat kebebasan pers itu berkurang. Bahkan beberapa surat kabar dan majalah itu dilarang terbit karena dianggap bertentangan dengan pemerintahan pada saat itu. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian daerah-daerah yang memiliki otonomi akhirnya dibatasi, seperti itu pada periode ini. Selanjutnya pada periode 1965 sampai 1998. Ini kalau kita kenal biasanya dengan periodenya Bapak Soeharto ya. Jadi pelaksanaan demokrasi pada periode 65 sampai 98 ini menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Mengapa seperti itu? Karena pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen tuh hanya dijadikan alat politik saja. Kenyataannya, yang terjadi demokrasi Pancasila bahkan sama dengan kediktatoran. Kenapa seperti itu? Yang pertama, bisa dilihat bahwa rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Presidennya hampir 7 periode sama. Yang ganti mungkin hanya wakil presidennya saja, gubernurnya saja, bupati, wali kota, camat, sedangkan presidennya masih bertengger selama 7 periode. Selanjutnya pada periode ini rekrutmen politik itu berjalan tertutup. Jadi seharusnya pada sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat punya peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Tetapi di masa Orde Baru, sistem rekrutmen itu tersebut tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang memang dipilih melalui pemilihan umum. Tapi pengisian jabatan tinggi negara seperti MA, Dewan Pertimbangan Agung, kemudian anggota DPR yang berjumlah 100 bahkan diangkat oleh surat keputusan presiden. Sementara itu, dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal seperti gubernur dan bupati, bahkan wali kota, itu masyarakat di daerah tidak punya peluang untuk ikut menentukan pimpinan mereka. Jadi endingnya semua yang menjabat diputuskan oleh presiden. Yang ketiga, pada periode ini, Orde Baru ini, pemilihan umum itu memang berjalan dan dilaksanakan secara kontinu dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi kalau kita amati, kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi karena tidak melahirkan persaingan yang sehat. Selanjutnya, pelaksanaan hak dasar warga negara pada periode Orde Baru juga menjadi sorotan bahkan oleh dunia internasional karena perwujudan HAM pada saat itu justru mengalami kemunduran. Kemudian kebebasan pers juga dikekang. Jadi dikekang hampir terulang kembali seperti periode pada masa Orde Lama.
Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang yang langka dan mewah karena masyarakat tidak diizinkan berpendapat dengan mudah pada era Orde Baru. Oke, yang terakhir adalah periode 1998 sampai dengan sekarang atau kita kenal dengan istilah reformasi. Pada periode ini Bapak Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, kemudian naiklah wakilnya Bapak B.J. Habibie. Jadi pada era pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Jadi Bapak Habibie dalam hal ini sebagai presiden membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Selanjutnya perkembangan demokrasi terus berkembang sampai di tahun 2004 pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, yaitu pada era terpilihnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu Indonesia melakukan pemilu secara langsung, rakyat memilih presiden secara langsung. Oke, selanjutnya membangun kehidupan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dapat dilihat beberapa sikap yang mencerminkan perilaku demokrasi, yaitu yang pertama taat hukum, jadi taat terhadap peraturan yang berlaku di negaranya. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara atau mengambil suatu keputusan. Kemudian melaksanakan keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Kemudian selanjutnya memilih pemimpin dengan cara yang demokratis melalui pemilu contohnya. Kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diantaranya ada kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender atau jenis kelamin, kemudian kedaulatan rakyat, kesetaraan antar warga, rasa percaya, dan selanjutnya kerjasama. Sebenarnya perilaku yang mencerminkan demokrasi banyak sekali. Dapat kalian simak lebih jauh dalam bahan ajar ataupun melakukan studi literasi dari buku-buku pelajaran yang kalian miliki. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya share dan saya jelaskan. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.